Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Nuansa Putri, NIM 18230013. Di sini saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Pengukuran Nilai Wajar IFRS dan Pilihan Kebijakan Akuntansi di Inggris dan Australia. Pertama, pembahasan teori terkait tema. International Financial Reporting Standard atau IFRS adalah seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. IFRS didirikan untuk menciptakan bahasa akuntansi yang umum, sehingga bisnis dan laporan keuangannya dapat konsisten dari perusahaan ke perusahaan atau negara ke negara. Pilihan kebijakan akuntansi dan komparabilitas laporan keuangan di Inggris dan Australia di sekitar penerapan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS mulai pada tanggal 1 Januari 2005. Perusahaan yang terdaftar di Inggris diharuskan menggunakan IFRS dalam laporan keuangan dan konsolidasi mereka. Yang kedua, kasus yang dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penggunaan pengukuran nilai wajar dan dampaknya terhadap pilihan kebijakan akuntansi dan komparabilitas laporan keuangan di Inggris dan Australia di sekitar penerapan standar pelaporan keuangan internasional mulai 1 Januari 2005. Perusahaan yang terdaftar di Inggris diharuskan menggunakan IFRS dalam laporan keuangan konsolidasi mereka. Mereka juga memiliki pilihan untuk menggunakan IFRS dalam laporan keuangan induk dan perusahaan tunggal. Di kedua negara, adopsi IFRS adalah bagian dari tren global yang mendukung IFRS daripada GAAP nasional, dan yang merupakan perubahan terbesar dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, objek penelitian. Studi ini menyelidiki penggunaan pengukuran nilai wajar oleh 228 perusahaan yang terdaftar di Inggris dan Australia sekitar waktu adopsi IFRS dari 1 Januari tahun 2005. Selanjutnya, teknik analisis data. Sampel dari 228 perusahaan yang terdaftar atau 114 dari setiap negara dipilih berdasarkan ukuran perusahaan dan industri karena atribut ini telah diamati untuk mempengaruhi pilihan kebijakan. Dan fokus penelitian ini adalah pada perusahaan besar karena pentingnya mereka di pasar modal. Selain itu, laporan keuangan perusahaan besar lebih mungkin dipengaruhi oleh perbedaan antara IFRS dan GAAP nasional. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penelitian ini menunjukkan sedikit penggunaan pengukuran nilai wajar di area yang bersifat opsional. Selain untuk properti investasi, terlepas dari praktik sebelumnya di kedua negara, beberapa perusahaan menilai kembali properti lain berdasarkan IFRS atau penggunaan nilai wajar pada tanggal transisi sebagai biaya yang dianggap pada transisi ke IFRS. Perubahan dari Inggris GAAP atau Australia GAAP ke IFRS juga menyebabkan perubahan dalam dan antar negara komparabilitas. IASB mengidentifikasi komparabilitas sebagai aspek kualitatif penting dari informasi keuangan, sehingga sejauh mana telah meningkat di bawah IFRS adalah ukuran manfaat IFRS. Baiklah, hanya itu hasil review artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.